Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman aku. Selamat jumpa lagi dengan saya. Seperti biasa ya teman-teman, aku akan selalu doakan kalian yang terbaik, sehat selalu dan dalam kondisi happy dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang berlimpah. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke teman-teman, pada malam hari ini sebelum kita ke cerita ya teman-teman ya, ini aku membawakan kisah aku sendiri gitu ya teman-teman. Dimana aku saat itu, tetangga aku dalam kondisi butuh bantuan. Sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa like-nya, subscribe-nya, komennya, juga loncengnya guys, agar nanti aku dapet kalau ada video-video yang baru, kalian bisa langsung tahu dan bisa menonton. Semoga kalian terhibur ya teman-teman ya. Oke, fokus pada cerita, singkat cerita, dan kita langsung bahas cerita aku ini ya. Waktu itu teman-teman, aku pulang kerja sekitar jam-jam 10-an ya. Aku habis main dari teman aku tuh. Nah, sesampainya aku di rumah, aku biasa gitu kan, mandi terus duduk-duduk. Tiba-tiba jam 11 malam, tetangga aku tuh ketuk pintu ya teman-temannya. Dia ketuk pintu kalau dia butuh pertolongan gitu, butuh pertolongan. Suaminya itu kerja gitu teman-teman, kerja sedang di pekerjaannya di PT-nya gitu, dan itu dia cuma ada adiknya yang SMP gitu, kelas 3 SMP. Nah tiba-tiba dia ketuk pintu aku, kebetulan pintu aku masih terbuka sedikit, aku belum tidur. Aku bilang ada apa gitu kan. Nah si adiknya itu bilang, kakak aku katanya mau melahirkan katanya. Ayo kita bawa ke bidan, aku bilang. Terus aku samperin dulu deh tuh si mbaknya itu. Aku bilang, mbak, kita ke bidan atau kemana nih? Aku kan bilang gitu ya teman-teman ya. Terus si mbaknya itu bilang, aku biasanya sama bidan kayak peraji gitu teman-teman. Peraji tuh kayak dukun beranak gitu ya. Nah terus aku bilang, ya terus gimana dong gitu, tolong dipanggilin gitu kan. Nah pas sudah gitu, tiba-tiba aku suruh panggil gitu teman-temannya, suruh panggil, sedangkan aku tuh nggak tahu tempatnya. Tahu sih tapi masih ngeraba-raba. Aku sempet dikasih tahu itu dukun beranak, tempatnya di situ gitu ya teman-teman. Nah pada saat aku aku cari alamatnya, aku samperin, si si adiknya itu nggak bisa ikut dong gitu, aku yang pergi. Dan kebetulan waktu itu hujan gitu ya teman-temannya, hujan yang gitu deh, hujan kayak hujan apa sih, hujan gerimis tapi nggak berhenti berhenti gitu teman-teman. Nah aku pakai payung dah tuh, terus aku kunci dulu rumahku. Oke deh mbak, aku yang panggil, diem ya, sabar, aku gitu. Aku berangkat nih teman-teman, singkat cerita aku berangkat. Dan rumahnya itu ya teman-temannya melewati pohon bambu, terus melewati jembatan juga teman-teman ya. Jembatan, ya ampun, namanya jembatan pohon bambu. Aku tuh udah gimana ya, sebenarnya aku takut gitu teman-teman, cuman kayak aku tuh kasihan juga gitu kan. Dan aku bilang sama adik iparnya, adiknya dia, tolong teleponin suaminya gitu. Nah, pada saat itu aku jalan-jalan, aku masih bertemu ada orang dari arah sana menuju ke aku gitu. Dia bawa kangkung. Kangkung tuh udah kayak diiketin gitu teman-teman, kayak seperti dia habis panen kangkung dan akan dibawa ke pasar. Aku bertanya dong sama si bapak itu,
Pak, numpang tanya kalau rumah mak ini di mana. Oh iya, turun aja ke situ katanya gitu. Nanti di bawah si Neng belok kiri gitu. Nanti belok kiri itu ada gubuk kosong tuh buat tani-tani kalau makan gitu kan. Nah, setelah itu nanti baru deh si Neng lurus aja. Nah, itu kelihatan rumah si emak gitu kan. Dalam hati aku ya, aku tuh waktu itu kerja di daerah Bekasi ke sana ya teman-temannya, masih kawasan MM 2100 gitu kan. Jababeka tuh jauh gitu, masih rawa-rawa banyak lah gitu. Nah, tiba-tiba aku tuh udah jalan-jalan, aku lihat nih gubuk nih, gerimis kan, ya ampun mana hujan becek gitu. Aku lengket tuh sendalnya sampai ku tenteng. Nah, tiba-tiba pada saat sampai aku di gubuk itu, nggak tahu kenapa temen-temen, aku kayak ngedenger suara orang nanya begini, mau kemana gitu kan. Terus spontan dong aku jawab, Bu, aku mau ke sana, mau ke rumah si emak gitu kan. Tapi aku baru nyadar gitu temen-temen, kalau yang nanya itu aku nggak tahu siapa gitu. Terus aku celingak-celinguk, kok nggak ada orang gitu kan. Nah, pas saat itu juga aku kan udah ngerasain yang namanya ada sesuatu itu aku bisa ngerasain, dan itu aku ngerasain sangat merinding banget. Nah, tiba-tiba aku jalan terus gitu ya guys ya, terus-terusan aku jalan gak berhenti, terus aku jalan-jalan-jalan. Nah, tiba-tiba di depan aku tuh ada kayak ada perempuan gitu kan, perempuan pakai kebaya warnanya merah. Nah, tapi dia warnanya merah kebaya, bawahnya tuh kain kayak kain Jawa gitu ya, kain Sunda, tapi sebatas bawah, jadi kakinya tuh nggak lihat gitu kan. Nah, dia tuh kerudungnya merah temen-temen. Terus aku gini, Bu permisi, numpang tanya kalau rumah mak ini di mana. Nah, terus dia nunjuk guys gitu, jadi dia nunjuk temen-temen, tapi dia nggak ngomong apa, dia tunjuk gini, oh makasih ya Bu, aku udah tahu temen-temen, aku udah tahu itu siapa, karena aku udah ngerasa aneh. Tapi alangkah baiknya aku merasa aku anggap dia orang lah ya gitu, biar dia tuh nggak dia tuh tahu kalau kita nggak takut gitu kan. Setelah itu aku jalan, sambil jalan-jalan tiba-tiba aku nengok ke belakang, dia itu sudah nggak ada gitu teman-teman. Pada saat aku sampai di rumah emak, aku ketuk-ketuk pintunya. Nah, tiba-tiba si emaknya ini langsung bilang begini, kamu sama siapa? Itu berdua katanya. Kok kayak gitu mukanya? Lah, aku takut dong temen-temennya. Sama siapa mak? Aku sendirian, aku gituin. Nah, terus aku langsung keinget gitu. Terus aku bilang gini, tolong dong jangan ikutin saya ini mau bantu orang. Dia tahu guys, sepertinya si emak itu juga ngomong katanya, dia tahu tujuan saya memanggil Praji itu karena ada yang mau melahirkan gitu. Jadi cerita orang tua dulu tuh teman-teman, kalau udah mau melahirkan itu, kalau dia tuh aromanya udah kecium-cium kayak tahu gitu teman-teman. Akhirnya si emak aku suruh masuk dulu, aku dibaca-bacain doa gitu sama si emak. Udah tuh nggak ada teman-teman. Aku jalan sama si emak payung-payungan, si emak bawa tas gitu kan. Aku pegangan gitu sama emak kenceng banget gitu. Aku takut banget gitu ya. Nah, pas sampai di gubuk itu lagi teman-teman, si emak itu langsung begini, permisi katanya gitu, jangan ganggu, saya mau bantu orang gitu kata si emak kan. Nah, aku tuh yang langsung shock, kaget, aduh. Terus aku bilang, apa mak, ada apa mak, aku gituin. Terus kata si mak, enggak apa-apa, udah jalan aja. Udah tuh kita jalan gitu kan. Nah, sampai pada di rumahnya, sampai pada di rumahnya dia gitu kan, si emak itu enggak ngerasa ngelihat aku tuh diikutin gitu temen-temennya. Nah, udah deh singkat cerita, dia mau melahirkan. Nih si tetangga aku susah gitu teman-teman melahirkan, sampai suaminya datang tuh susah keluarnya gitu. Nah, tiba-tiba aku teman-teman, aku disuruh masak air panas. Nah, aku disuruh masak air panas, dan aku ke dapur dong, ke dapur yang
tetanggaku itu begitu di dapur guys, aku kagetnya minta ampun. Dia berdiri di sudut kamar mandi. Jadi antara kamar mandi dan dapur itu kan berhadapan gitu, maksudnya bersamping-sampingan. Dia ada di situ guys, pakai baju merah itu, pakai kerudung, dan aku langsung lempar pancinya. Pada saat aku ngambil panci, ngelihat begini dia ada guys gitu, langsung aku lempar pancinya. Astagfirullahaladzim, langsung aku masuk ke dalam. Mak, dia ada di belakang, kata aku gitu. Terus kata si emak itu bilang begini, pantesan aja susah lahirnya, kata si emak gitu. Datang si emak ke belakang, dia ngambil air tuh, terus ambil apa segala rempah-rempah tuh, disiram-siramin gini, siram-siramin. Akhirnya guys, setelah disiram-siramin, nggak lama bayinya keluar tuh, langsung lahir. Dan alhamdulillah ya Allah, aku seneng banget gitu ya. Tapi kejadian itu guys, aku juga nggak habis pikir ya, kenapa gitu setiap orang ada yang mau lahiran itu, nggak tahu kenapa dari dulu gitu ya. Dulu kakakku almarhumah juga begitu, suka kalau mau lahiran tuh heboh gitu. Padahal kakakku tuh almarhumah orang kota, ibaratnya orang kuliahan, pekerja. Tapi karena ada mbah aku dulu dijaga-jagain, dan mbahku tuh bisa lihat juga gitu ya teman-teman. Jadi itu selalu ada kejadian seperti itu. Tapi karena dijagain dan ada yang bisa berkomunikasi, mungkin mereka makhluk si halus itu takut, mengerti gitu, takutnya nanti dia dibacain surat apa kebakar gitu ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman, lahirlah si bayi itu gitu. Terus akhirnya aku ngobrol sama si emak. Terus si emak itu bilang sama aku, Neng, katanya si Neng itu punya apa ya, punya perasaan, punya inian yang sensitif. Jadi si Neng katanya, saya gitu ya, aku harus kalau mau rajin-rajin diasah. Nggak mau banget mak, saya justru nggak mau. Saya itu bukan orang pinter, bukan, saya bukan orang bisa ngelihat, enggak, manusiawi loh, manusiawi teman-teman. Kalau seumpamanya ada orang bisa ngelihat sesuatu, mungkin kalian juga pernah sama mungkin seperti aku gitu ya. Cuman bedanya gitu teman-teman. Kalau teman-teman itu mungkin sesekali-sekali. Kalau aku tuh kadang lebih apa ya, lebih sering, tapi ya nggak sering banget. Maksudnya aku tuh kayak digodain mulu, diganggu dan ditampakin gitu ya teman-teman. Untungnya aku tuh orangnya nggak yang ya penakut sih, cuman aku modelnya kalau ditakut-takutin aku malah jadi berani gitu teman-teman gitu. Jadi kalau menurut aku sih, kalau kalian nih, aku tanya sama kalian ya, komen dong gitu. Kalau kalian pernah ngerasain seperti itu, ngelihat sesuatu atau apa yang kalian rasain itu rasanya gimana, enak nggak sih ya gitu. Coba deh kalian komen, enak nggak sih? Ada sih di antara kalian ada yang tidak pernah merasakan apa-apa, betul. Ada yang pernah merasakan gitu. Kalau yang merasakan itu kasih tahu aku dong rasanya kayak gimana gitu ya. Apa yang kegelisahan, takut, atau kita kayak digimanain gitu ya. Terus kalau menurut kalian kita harus kayak gimana gitu ya teman-teman ya. Komen ya teman-teman ya, biar aku tahu gitu. Aku kadang-kadang juga suka bingung gitu, mataku kemana gitu, pikiranku kemana gitu kan. Kadang aku duduk sendiri aja suka ada kayak gitu teman-teman, takut gitu loh. Oke guys, teman-teman yang aku sayangi, sahabat aku yang paling aku cintai, yang baik hati dan yang selalu berbuat baik kepada siapapun, dan selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus selalu happy dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah gitu, agar kalian bisa mencapai semua apa yang kalian inginkan. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita aku. Jika ada salah kata dan salah sikap, tolong dimaafkan. Dan jika ada kalian punya cerita lagi, tolong kirim ke WhatsApp aku atau ke email aku, pasti akan aku ceritakan. Biar kalian merasa lega dan kalian juga punya cerita yang mungkin lebih horor dari saya. Oke, thank you for watching. Terima kasih banyak. Doa terbaik buat kalian dan semoga kalian bisa sukses semuanya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.